Siang Pak, ini pertanyaan dari jemaat lagi Pak. Bagaimana nih Pak dengan kita orang-orang Kristen yang awamnya itu memang kita suka Pak, lapar akan kebenaran, tapi ada kalanya kita lupa. Kita lupa untuk mencari kebenaran dan lebih senang duniawi, dan bahkan kita jadi curiga ini udah Kristen apa belum? Karena sering kadang ingat, kadang lupa cari kebenaran. Mohon Pak bantuannya untuk hal ini. Terima kasih Pak. Ya, ini masalah yang sangat klasik ya, dan juga banyak pertanyaan dalam kehidupan Kristen khususnya. Nah, kita harus tahu begini, ya, ada beberapa posisi yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, posisi Adam. Adam itu tidak ada dosa. Waktu dia diciptakan bersih, baik, dan benar, kudus gitu ya, semua. Dan kemudian dipengaruhi oleh pencobaan. Nah, perhatikan, pada pencobaan, Adam yang diciptakan Tuhan baik dan diberi teman yang sepadan itu, dengan pencobaan ini akhirnya jatuh dia. Dan Adam yang memiliki bisa taat kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kebebasan, dia bisa juga tidak taat. Dia mendengarkan iblis. Dia jatuh ketidaktaatan. Maka dalam ketidaktaatan ini, seluruh hidup Adam dan seluruh keturunannya adalah menuju kebinasaan. Dan harus ada korban, harus ada pendamai, harus ada penebusan, baru bisa ditolong orang-orang ini. Baik dari Kain Habel, Habel ditolong, kemudian Nuh, dan Abraham, terus semuanya, bangsa Israel semuanya. Dan itu baru berjalan. Ya. Jadi posisinya adalah manusia sudah jatuh dalam dosa, dan tidak mungkin lagi mencapai standar Allah. Termasuk dalam dirinya adalah keinginan-keinginan, haus dan lapar kebenaran, itu muncul jatuh lagi di sini, ya. Dan kemudian Yesus datang membereskan dosa dan menyempurnakan semuanya. Maka orang-orang setelah Kristus dan mendapatkan jaminan dalam kesempurnaan Dia. Tadi kita bahas tentang haus dan lapar kebenaran, maka makanan Kristus yang sempurna ini itu diimplantasikan, diimputasikan kebenarannya, diimputasikan makanannya pada kita dan ditanamkan dalam kita dan diberikan nyawanya bagi kita. Jadi kita sudah dijamin. Jadi setiap orang yang jatuh bangun itu, dia harus memandang pada Kristus. Kalau dia masih bisa memandang pada Kristus dalam imannya, artinya kamu sudah percaya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kamu jatuh dalam dosa berkali-kali, kamu jangan meragukan keselamatanmu. Kenapa? Karena itu sudah dijamin oleh Tuhan. Kamu sudah mengaku dan beriman. Dan orang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu berasal dari roh, lahir dari roh. Nah, daging kita ini itu berkumul terus. Jangankan kita berpikir, oh tentang nafsu seks, kemudian tentang keinginan dunia, bermain-main dan semuanya. Jangankan seperti itu. Musa, Harun, Miriam, minggu yang lalu jatuh dalam dosa. Bukan dosa itu loh. Dosa gengsi, prestasi. Loh, saya kan bisa menjadi pemimpin. Kan kenapa? Kok Tuhan hanya pilih Musa? Ini dosa dibicarakan Tuhan. Lebih daripada dosa itu. Haus apa? Haus seperti ini. Loh, kalau Harun Miriam bisa dosa seperti itu, ataupun Musa sekalipun bisa dosa karena ketidaksabaran. Dia marah dan memukul tembok itu keluar air. Dan konsekuensi dosa Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Memang ada konsekuensi dosa, tetapi tidak menutup janji Tuhan. Jadi orang percaya akan dididik oleh Tuhan, dikuduskan, diproses, ditempa waktu kamu mengalami perjuangan seperti ini. Kenapa? Kristus menjadi jaminan. Jadi jangan salah mengerti seperti ini, seperti hyper grace. Oh, Kristus jaminan. Oh ya udah, saya berbuat dosa, kan dia ampuni saya. Dia kan bereskan saya, dia pulihkan saya. Oh, saya enak sendiri. Oh, nggak bisa. Itu artinya kamu belum memiliki haus dan lapar kebenaran. Lemah lembut, miskin, dan berduka cita. Kamu bisa jatuh dalam dosa, kamu akan tahu, kamu akan miskin, kamu akan berduka, kamu akan lemah lembut, dilemah lembutkan Tuhan, dan kamu akan datang haus lapar kebenaran. Kamu kembali melihat pada Kristus. Kalau berpaling ini tidak ada, maka artinya bahwa kamu bukan manusia Kristus. Kamu bukan manusia yang dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau kamu berduka dengan dosa, aduh Tuhan, saya dosa lagi. Tuhan tolong saya. Kamu dijamin. Karena bukan kesempurnaan kamu, tapi Kristus. Jadi inilah ajaran inilah yang sulit diterima oleh iman-iman yang ada di agama-agama lain. Karena bukan saya, tapi Kristus. Bagi saya, ini jaminan yang kepastian yang luar biasa. Dan tidak ada orang bisa menjamin seperti Kristus. Jadi semakin kita berdosa, harusnya seperti Paulus katakan, semakin kita berdosa, seperti yang awal saya katakan, seperti rayap, ngengat. Kita semakin berdosa, kita semakin lihat kekudusan Tuhan, kita sembunyi. Dan Tuhan panggil kita, di manakah engkau?
Dan Tuhan Yesus mengatakan, marilah, marilah. Datanglah padaku yang letih lesu beban berat. Aku akan berikan kelegaan. Luar biasa kan? Jadi Yesus menjamin kita. Akulah gembala yang baik. Akulah terang. Akulah pokok anggur itu. Dan akulah. Untuk apa? Menjamin kita. Jadi jangan ragu-ragu. Dosa masih terus ada waktu kita hidup. Dan di situ Tuhan menguduskan kita. Tuhan menempa kita. Rasa dan haus lapar kita harus dilatih. Nah, mungkin suatu hari kita akan belajar dalam satu khotbah bagaimana kita melatih rasa keinginan dan mengalahkan semua ini. Saudara bisa membaca bukunya John Owen, Thomas Goodwin, kaum Puritan yang luar biasa dalam manusia baru ini. Dan saya bersyukur kita semua bisa belajar. Jadi kesempurnaan Kristus menjadi jaminan kita. Ketidaksempurnaan kita akan terus diambil oleh Kristus. Dan kita akan terus datang dan kita belajar untuk bergantung pada Tuhan. Kita belajar untuk disucikan, dikuduskan Tuhan. Kita belajar rendah hati, lemah, lembut, miskin di hadapan Tuhan. Dan 8 kata berbahagia itu, waktu kita jatuh dalam dosa, kita akan tahu kita membutuhkan ini. Kita berbahagia. Kita bukan lagi orang yang dalam ketakutan. Bukan. Tidak ada ketakutan. Kasih tidak ada ketakutan. Ya, kita bersyukur. Jadi saya harapkan jangan jemu-jemu datang pada Tuhan dan memohon ampun dan memohon disucikan. Karena itu adalah manusia lama kita. Harus dikalahkan. Ya. Sudah dimenangkan oleh Kristus. Puji Tuhan.